Ini adalah video kedua dari seri contekan hukum mengenai legalisasi aposti. Sesuai dengan judulnya, contekan hukum, maka video ini akan padat berisi dengan peraturan. Jadi memang ditujukan untuk praktisi hukum. Bila Anda yang nonton bukan praktisi hukum, mungkin Anda salah menonton video ini. Di video ini, kita akan mengulas lebih detail dokumen apa yang tidak perlu diaposti, apa yang dikecualikan untuk aposti, bagaimana menentukan satu dokumen adalah dokumen publik sehingga bisa dimohonkan aposti, dan sebaliknya dokumen-dokumen apa yang tidak termasuk dokumen publik dan bagaimana solusinya untuk mengesahkan. Sumber yang digunakan dalam video ini beragam, antara lain materi dari Dr. Herlin Budiono, kemudian juga ada materi dari Ditjen OPHI, Otoritas Pusat Hukum Internasional. Karena itu, praktisi hukum wajib tahu. Sumber pengaturan aposti bisa ditemukan di 3 peraturan ini ya. Lalu apa yang dimaksud dengan legalisasi aposti, bagaimana prosesnya, secara umum dokumen-dokumen apa yang diperlukan bisa disimak di video ini. Ada beberapa dokumen yang dikecualikan untuk aposti yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Menkumham nomor 6 tahun 2022. Yang dikecualikan ada 3 kategori dokumen, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, dokumen yang diterbitkan oleh pejabat konsuler atau diplomatik, juga ada dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersil atau kepabeanan. Selanjutnya, ada juga dokumen yang tidak perlu diaposti. Penjelasannya adalah dokumen publik tidak perlu diaposti apabila hukum negara tujuan menghapuskan, menyederhanakan, atau mengurangi ketentuan pengesahan dokumen, atau hukum negara tujuan tidak mengharuskan autentifikasi, atau adanya suatu traktat, konvensi, atau perjanjian yang menghapuskan keharusan untuk pengesahan dokumen. Seperti contohnya Brussels Convention tahun 1987 yang pada pokoknya menghapuskan keharusan legalisasi untuk semua dokumen publik yang digunakan di negara Uni Eropa. Setelah bahas dokumen publik, kita masuk ke dokumen privat. Secara umum dokumen-dokumen seperti kontrak dan kuasa, surat rekomendasi, kurikulum vitae tergolong dalam dokumen privat sehingga tidak dapat diaposti. Tapi untuk keperluan pekerjaan dan studi, dokumen-dokumen ini tetap perlu pengesahan. Bagaimana supaya dokumen-dokumen ini bisa mendapat pengesahan? Menurut konvensi aposti, perlu diterbitkan akta notaris atau semacam sertifikat notaris terhadap dokumen-dokumen ini sehingga nantinya akta notaris ini menjadi dokumen publik yang bisa dimohonkan aposti. Bagaimana dengan dokumen administratif? Misalnya dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, putusan cerai, dokumen medis, dokumen pendidikan. Di sini notaris punya kewenangan untuk mensertifikasi kopi dari dokumen-dokumen tersebut. Sehingga nantinya yang diaposti adalah kopi dari dokumen-dokumen itu yang sudah dikuatkan keasliannya oleh notaris. Istilahnya sudah disertify oleh notaris. Aposti hanya diberikan untuk mengesahkan tanda tangan satu orang pejabat. Bila ada multiple documents, beberapa dokumen diterbitkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berbeda-beda, maka harus diberikan aposti untuk masing-masing tanda tangan pejabat. Untuk satu bundel dokumen yang ditandatangani oleh satu pejabat yang sama, solusinya bisa dibuatkan semacam keterangan notaris, sehingga aposti nanti diberikan pada keterangan notaris itu. Bagaimana kita menentukan satu dokumen ini dokumen publik atau bukan dokumen publik? Konvensi aposti mengatur bahwa hukum negara asal menentukan apakah satu dokumen dikategorikan sebagai dokumen publik. Masalahnya bagaimana bila di negara asal satu dokumen tidak termasuk dokumen publik, sedangkan di negara tujuan dokumen tersebut dikategorikan sebagai dokumen publik. Dalam hal ini, competent authority tidak berhak menerbitkan sertifikat aposti untuk dokumen tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah apabila dokumen ini ingin diautentifikasi, maka bisa menanyakan pada kedutaan atau konsulat negara tujuan apa opsi yang bisa dilakukan. Atau bisa juga dengan menerbitkan semacam surat keterangan dari notaris, sehingga surat keterangan ini yang merupakan dokumen publik bisa
dimohonkan aposti. Jadi dalam praktek tetap ada dua macam legalisasi, yaitu aposti dan legalisasi konvensional. Bagaimana kita bisa ngecek pengesahan apa yang dilakukan untuk satu dokumen tertentu? Kita bisa cek di fitur simulasi di website AHU atau Administrasi Hukum Umum di link ini. Linknya juga ada di description video ini ya. Sebagai contoh, Filipina adalah negara peserta konvensi. Kemudian ketika kita masukkan dokumen perdagangan, maka menu yang muncul adalah menu legalisasi. Karena dokumen yang akan diautentifikasi di sini, yaitu dokumen perdagangan, tidak termasuk dalam 67 dokumen yang dimuat dalam keputusan Menkumham ini. Kesimpulannya, di antara negara-negara peserta konvensi aposti berlaku dua hal. Yang pertama, ada yang menghapus legalisasi. Artinya, negara tersebut hanya menerapkan satu macam autentifikasi, yaitu dengan aposti. Contohnya adalah Singapura. Semua dokumen publik yang diterbitkan di Singapura akan digunakan di negara lain diaposti oleh Singapore Academy of Law. Yang kedua adalah negara yang tidak menghapus legalisasi. Artinya, negara tersebut tetap memberlakukan legalisasi konvensional dan juga memberlakukan aposti, tergantung dari jenis dokumen dan negara tujuan tempat dokumen itu akan digunakan. Contohnya adalah New Zealand. Jadi untuk dokumen yang akan digunakan di negara peserta, New Zealand memberlakukan aposti. Selebihnya dia akan memberlakukan legalisasi secara umum. Tips untuk praktisi hukum ketika akan membantu klien dalam mengesahkan dokumen, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cek dulu apakah negara tujuan memerlukan aposti. Seperti yang sudah diuraikan tadi, bahwa ada negara yang hanya mengenal satu prosedur pengesahan. Ada juga negara yang memberlakukan legalisasi dan aposti. Ada juga yang mengakui dokumen publik dari negara lain tanpa harus dilegalisasi ataupun diaposti. Kemudian cek dulu apakah dokumen tersebut termasuk dokumen yang harus diaposti atau dilegalisasi konvensional, yang bisa dicek di fitur simulasi di website AHU. Untuk negara non peserta konvensi, dilakukan legalisasi seperti biasa. Kemudian perlu diperhatikan bahwa semua dokumen publik bisa diaposti kecuali 3 dokumen ini. To sum up, ada dokumen-dokumen yang dikecualikan dari aposti. Kemudian yang tergolong dokumen privat perlu diterbitkan akta notaris atau semacam sertifikat notaris agar bisa menjadi dokumen publik dan dapat diaposti. Yang tergolong dalam dokumen administratif, maka bisa copy dokumen-dokumen tersebut, disertifikasi oleh notaris, dicertify, kemudian certified true copy itulah yang akan diaposti. Aposti diterbitkan untuk satu dokumen yang ditandatangani oleh satu pejabat. Multiple documents yang ditandatangani oleh pejabat yang berbeda-beda, maka harus dimohonkan aposti sendiri-sendiri terpisah untuk masing-masing tanda tangan. Yang menentukan satu dokumen adalah dokumen publik atau bukan adalah hukum negara asal. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan lebih dulu pengesahan apa yang bisa dilakukan atas dokumen tertentu. Bisa dilakukan di fitur simulasi di website AHU. Semoga praktisi hukum yang nonton video ini mendapatkan faedah maksimal. Jangan lupa untuk share video ini ke komunitas Anda, supaya komunitas kita jadi semakin pro, makin berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk masukan atau feedback apapun, silakan ditulis di komen ya. Never stop learning, be a pro.